Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Kitab Tawarik dipahami sebagai kitab yang berisikan sejarah perjalanan Israel, umat Allah, terutama melalui tuturan tentang kehidupan pemimpin umat Allah ini. Yang menarik adalah, ketika menulis sejarah ini, penulis memulainya dengan menyebut Adam. Itu berarti penulis memulainya dari awal mula manusia, atau dengan kata lain, penulis mengawalinya dari sejarah umat manusia. Dengan demikian, sejarah umat Allah ditempatkan dalam sejarah umat manusia atau menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Hal menarik lainnya adalah penulis tidak menyebut Yakub sebagai anak Ishak, melainkan menyebutnya dengan Israel. Jadi jelaslah bahwa silsilah ini dihubungkan dengan sebuah bangsa yang kemudian disebut sebagai Israel. Dengan demikian, keberadaan Israel atau umat Allah ini tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan atau hubungannya dengan keseluruhan umat manusia. Umat Allah di sini tidak ditempatkan secara eksklusif, tetapi inklusif. Allah yang memilih umat Allah ini adalah juga Allah seluruh umat manusia. Pola yang sama juga bisa kita temukan dalam narasi Lukas ketika penulis Injil Lukas mengisahkan silsilah Yesus. Ini berbeda dari cara narator Deuteronomis mengisahkan sejarah umat Israel, sebagaimana yang bisa kita lihat misalnya dalam kitab Raja-Raja. Cara penuturan silsilah dalam 1 Tawarik ini disusun secara horizontal atau segmentasi dengan pola seperti cabang-cabang pohon. Silsilah dibuat dengan mendaftarkan semua keturunan dari setiap generasi. Ini berbeda dari model linear atau vertikal, yaitu penuturan silsilah hanya dengan memfokuskan silsilah itu pada satu orang dari setiap generasi. Silsilah Yesus dalam Lukas misalnya menggunakan model linear atau vertikal ini. Dalam beberapa bagian dari penuturan silsilah narasi Tawarik ini, misalnya dari ayat 1 sampai 4, dapat juga dijumpai bentuk linear. Dengan begitu, silsilah ini tidak dapat menjadi silsilah utuh untuk mencari keseluruhan generasi umat Allah. Ada pola tertentu yang dibuat penulis Tawarik ketika mendaftarkan silsilah ini. Meskipun polanya linear dan horizontal, namun secara garis generasi, ada 10 generasi dalam setiap kelompok yang menjadi pola gagasan narator. Misalnya dari Adam sampai ke Nuh ada 10 generasi. Setelah Nuh, dari Sem, Ham, dan Yafet sampai dengan Abraham ada 10 generasi. Penuturan silsilah sejak Adam mengandaikan bahwa pembaca kitab Tawarik memahami atau mengetahui tokoh-tokoh yang disebutkan. Setidaknya mereka memahami silsilah yang ada dalam kitab Kejadian, karena silsilah dalam 1 Tawarik 1 berasal dari kitab Kejadian, khususnya Kejadian 5 yang berhubungan dengan pembagian silsilah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4. Atau mungkin juga penulis ingin memperkenalkan keberadaan tokoh-tokoh ini kepada umat Israel, bahwa kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan dari keberadaan tokoh-tokoh ini. Marshall Johnson mengidentifikasi setidaknya 9 fungsi dari penyajian silsilah dalam Perjanjian Lama. Fungsi itu antara lain bertujuan memperlihatkan hubungan kekerabatan di antara individu dan mengidentifikasi kaitan individu dengan keluarga dan tempat keluarga tersebut dalam sebuah komunitas masyarakat. Dalam konteks Israel, silsilah ini juga bertujuan untuk memperlihatkan relasi Israel dengan suku atau bangsa lain. Nama-nama dalam silsilah juga bukan hanya sekadar nama. Dalam tradisi Perjanjian Lama, anak langsung diberi nama setelah dia lahir. Nama itu biasanya dipilih juga oleh seorang ibu.
Nama diberikan dengan tujuan menunjukkan karakter, kepribadian, reputasi, otoritas, panggilan, dan nasib seseorang. Ada nama yang diberikan yang dihubungkan dengan benda atau keadaan yang ada atau terjadi di seputar kelahiran seorang anak. Sering juga, nasib atau situasi hidup seseorang berdampak pada perubahan namanya, seperti Naomi yang berubah namanya menjadi Mara. Atau ada juga nama yang bersifat teoforik atau menunjuk kepada tindakan ilahi, seperti Yosia yang berarti Yahweh akan memberi, atau Henok yang berarti berjalan dengan Allah. Narasi 1 Tawarik 1 ayat 1-4 adalah narasi tentang Allah yang setia pada rencananya. Narasi diawali dengan Adam sebagai penghubung silsilah Israel atau umat Allah dengan kisah penciptaan. Penempatan Adam menjadi cara penulis Tawarik memperlihatkan bahwa leluhur atau nenek moyang Israel tidak diawali dari Abraham, melainkan leluhur sejak awal penciptaan. Adam ditempatkan di awal juga dengan maksud mengingatkan umat bahwa sejak leluhur pertama Israel, yaitu Adam, Tuhan mempunyai rencana untuk kehidupan dunia ini. Itu berarti kehadiran dan keberadaan Israel tidak dapat dipisahkan dari rencana Allah ini. Karena itu, penulis Tawarik misalnya tidak menempatkan Adam dalam kaitan dengan dosa dan kematian, melainkan dalam tujuan yang lebih positif. Itulah mungkin juga alasan mengapa Kain dan Habel tidak dimasukkan dalam silsilah ini. Penempatan Adam di awal silsilah lebih bertujuan mengingatkan umat bahwa sebagai manusia, mereka bukan hanya ciptaan Allah, melainkan juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena Adam bukan hanya ciptaan Allah yang diciptakan menurut kehendak Allah, melainkan juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Meskipun Adam melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa, dia tetap mendapat kasih dan anugerah Allah. Dia tidak dibinasakan karena dosa yang dilakukannya. Dia tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Karena Adam tetap diberikan kehidupan, maka generasi ini terus berlanjut sampai kepada Israel. Setelah Adam, disebut nama Set dan Enos tanpa penyebutan Kain dan Habel. Ini memperlihatkan bahwa penulis Tawarik mengambil silsilah yang dibuat oleh Kejadian 5. Set ditempatkan sebagai generasi kedua tanpa menyebut Kain dan Habel, memperlihatkan bahwa penulis lebih mengedepankan tindakan Allah untuk memulihkan, memperbaiki, dan mengatasi kerusakan yang terjadi. Set berarti pengganti, dan sesuai dengan arti namanya, menjadi tokoh yang mengisi peran yang seharusnya dilakukan oleh Kain. Set mengambil posisi Kain, sama seperti Peres yang mengambil tempat anak sulung Yehuda. Melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka dia dibunuh, dan Peres menggantikan posisi untuk menurunkan Daud. Jadi Set dimasukkan dalam silsilah, karena Set adalah leluhur Israel, dan Set adalah anak yang diberikan Allah untuk Adam untuk mewujudkan rencana Allah bagi manusia dan dunia ini. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa Kain dianggap hidup tidak sesuai rencana Allah, namun tidak berarti menggagalkan rencana Allah, karena Allah selalu mempersiapkan orang yang akan mewujudkan rencana Allah bagi manusia dan dunia ini. Sementara penyebutan Enos jelas menunjuk kepada generasi penerus dari Set. Berdasarkan Kejadian 5, yang merupakan acuan narator dalam menulis sejarah Kain sampai dengan Nuh, tidak ada penjelasan apa-apa tentang Enos. Hanya dalam Kejadian 4 ayat 26, ada informasi yang menghubungkan kelahiran Enos dengan waktu orang mulai memanggil nama Tuhan. Enos dianggap sebagai penggagas penyembahan ilahi. Enos dijadikan model kesalehan. Nama Enos berarti manusia yang fana, dalam arti lemah dan sakit. Penulis 1 Tawarik lebih menempatkan Enos sebagai anak Set, cucu Adam, dan bapa dari Kenan. Selanjutnya Kenan menurunkan Mahalaleel, dan Mahalaleel menurunkan Yared. Tidak ada informasi lain, khususnya dalam Kejadian 5, tentang Kenan, Mahalaleel, dan Yared. Yared kemudian menurunkan Henok. Menurut informasi dari Kejadian 5 ayat 22 dan 24, Henok hidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat oleh Allah atau diambil dari bumi di akhir hidupnya. Maksudnya di sini adalah Henok berjalan bersama Allah. Frasa Yithal Lek Ed
dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24 menyiratkan hubungan khususnya dengan Tuhan. Ini juga frasa yang sama yang digunakan dalam Kejadian 6 ayat 9 untuk mengatakan bahwa Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Ungkapan berjalan dengan Allah ini, menurut beberapa penafsir, menggambarkan persekutuan yang sempurna secara moral dan agama, atau cara hidup yang menyenangkan Tuhan karena manusia secara moral hidup taat kepada Tuhan. Beberapa penafsir mengatakan gambaran ini bisa dibandingkan dengan raja-raja di Mesopotamia sebelum air bah yang duduk di hadapan dewa dan diberikan kebijaksanaan supranatural. Narator P dalam kitab Kejadian tampaknya menggunakan narasi serupa untuk memperlihatkan bahwa dalam silsilah leluhur Israel ada figur-figur menonjol dan mendapat tempat di hati Allah. Dengan demikian, setelah Enos, generasi ketujuh dari leluhur Israel, masih hidup dekat dengan Allah. Henokh selanjutnya menurunkan Metusalah. Tidak ada informasi lainnya tentang Metusalah dalam Kejadian 5, selain informasi tentang usianya yang panjang atau terpanjang 969 tahun. Metusalah kemudian menurunkan Lameh, dan Lameh menurunkan Nuh. Henokh dan Lameh di sini berbeda dari Henokh dan Lameh yang merupakan keturunan Kain. Lameh, ayah Nuh, bukanlah Lameh yang mempunyai dua istri, Ada dan Sila. Itu adalah Lameh dari keturunan Kain, bukan keturunan Set. Nuh adalah generasi ke-10 dari leluhur Israel sejak Adam. Menurut informasi Kejadian 5 ayat 29, Lameh memberi nama anaknya Nuh karena menurutnya Nuh akan memberikan penghiburan dalam pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi dalam Kejadian 5 ayat 29, Nuh dihubungkan dengan berkat Tuhan untuk manusia. Nuh menjadi Adam baru pasca air bah dan bersama dengan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, membangun dunia yang dibarui Allah pasca air bah. Bersama dengan ketiga anaknya, Nuh menerima janji Allah dan rencana Allah untuk kehidupan umat manusia. Melalui Nuh dan anak-anaknya, Allah meneruskan rencananya untuk terus memulihkan, memperbaiki, dan mengatasi kerusakan yang terjadi. Ini semakin menegaskan misi Allah dalam konteks yang universal, dan dengan demikian Israel terpanggil untuk melihat tanggung jawabnya secara universal juga. Jadi apa relevansi teks ini untuk kita orang beriman saat ini? Pertama, teks ini mengajarkan gereja dan orang Kristen untuk melihat dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Sejarah gereja dan sejarah orang Kristen adalah bagian dari sejarah umat manusia. Tidak boleh ada upaya untuk melihat gereja dan orang Kristen sebagai kelompok atau komunitas yang berbeda dari yang lain. Karena itu, gereja dan orang Kristen tidak boleh bersikap eksklusif dengan membangun pemahaman bahwa Allah memisahkannya dari umat manusia yang lain. Sebagaimana yang dilakukan penulis Tawarik, gereja dan orang Kristen juga harus membangun narasi atau cerita yang inklusif yang memperlihatkan bahwa gereja dan orang Kristen terhubung dengan semua umat beragama, dengan semua umat manusia di dunia ini. Kedua, tidak seorang pun dapat menggagalkan maksud dan rencana Allah untuk dunia dan seluruh ciptaan yang ada. Allah bisa memakai siapa saja untuk mewujudkan rencananya bagi dunia dan seluruh ciptaan. Ketika Kain gagal, Allah memakai Set. Ketika generasi sebelumnya gagal, Allah memakai Nuh untuk mewujudkan rencana Allah. Karena itu, yang dibutuhkan adalah keterbukaan diri untuk dipakai oleh Allah. Setiap orang percaya harus membuka diri untuk dipakai oleh Allah, meskipun siapa yang akan dipakai menjadi hak Allah sepenuhnya. Yang utama adalah belajar dari Henokh dan Nuh. Setiap orang percaya harus mau selalu berjalan dengan Allah atau membangun hidup yang berkenan kepada Allah. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.